Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak nama-nama yang disematkan terhadap bulan Ramadan. Di antaranya adalah bahwa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana di sana disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita berada di dalam era digital, di mana peperangan antara HP ataupun Al-Quran. Pertanyaannya adalah, berapa lama kita membuka HP dan berapa lama kita membuka Al-Quran? Jika informasi-informasi yang tidak penting atau bahkan informasi yang buruk yang selalu kita buka, bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran? Karena mengakses Al-Quran saja tidak pernah, atau mungkin bahkan jarang-jarang. Ketika kita memfavoritkan artis-artis tertentu, kelak ketika kita meninggal dunia, apakah mereka akan menolong kita? Maka apabila jawabannya tidak, marilah kita kembali ke Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong bagi kita nanti, kelak di hari kiamat nanti. Abu Umamah Al-Bakhili, beliau pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran ini besok akan datang pada hari kiamat, syafi'an, Al-Quran ini akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Jadi tidak akan sia-sia ya ketika kita membaca Al-Quran, berlama-lama dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, di mana di sana disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya akan mendapatkan sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, padahal satu kebaikan itu dinilai oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. La aqulu alif lamun harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu adalah satu huruf, kemudian lam itu adalah satu huruf, dan mim itu satu huruf. Alif, lam, mim berjumlah 3 huruf. Maka ketika tiga huruf ini kita baca, maka satu huruf dinilai oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka
Kalimat alif lam mim yang berjumlah 3 huruf, 3 dikalikan 10, pahala kebaikannya menjadi 30 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan kita berlama-lama membaca HP ataupun media sosial atau apapun yang itu tidak mendapatkan pahala. Tetapi berlama-lama dengan Al-Quran, kita akan diganjar pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini tidak akan sama ketika kita membaca media sosial selama apapun itu. Akses media sosial itu boleh-boleh saja, asalkan yang kita akses itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, ataupun bukan yang bernilai maksiat. Oleh karena itu, marilah kita membenahi diri kita masing-masing. Kalau kita bisa berlama-lama dengan media sosial ataupun dengan HP kita, oleh karena itu marilah kita sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi kita untuk tidak membawa Al-Quran. Karena sekarang di HP kita ini paling tidak sudah terinstal aplikasi Al-Quran. Jadi kemana-mana bisa kita buka dan kita baca supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan marilah kita manfaatkan kebaikan dari Al-Quran ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang membacanya ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.